Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa, halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi, sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan, dari pengaruh dosa maut. Seluruh hukum Taurat. Anda ya, dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Kan? Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan. Oke, tenang, tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujur. Dia tidak membatalkan, artinya menghilangkan dan tidak berlaku. Hei, menempatkan kenapa dia di dalam Anda mengatakan Yesus. Dia tidak membatalkan, sedangkan dalilnya mengatakan dia telah membatalkan? Yang mana yang betul, Anda atau Paulus? Dia membatalkan dan menempatkan di dalam Yesus Kristus. Tak ada urusan itu, tak ada urusan, tak ada urusan. Tuh, akui dulu, akui dulu, sendiri lagi, akui dulu, saudara, akui dulu, saudara, akui dulu. Menurut Paulus, Anda harus punya kasih ya, cara kita berdiskusi ya. Dengar, dia mengatakan, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa menciptakannya keduanya, jadi menciptakan keduanya di dalam diri Yesus Kristus. Saya paham itu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lagi, hukum Taurat itu tidak berdiri sendiri lagi, saya paham itu, menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Saya sangat paham. Karena apa yang dikatakan tadi tulis dalam Matius, bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab hukum Taurat. Saya sangat paham. Dia sedang menempatkannya itu, bukan kau bilang katanya bahasa Yunani katanya menghilangkan, membunuh kan? Saya sangat paham. Saya sangat paham itu. Hei, hukum Taurat dia tidak berdiri sendiri lagi, Itu maksudnya tidak berlaku lagi, dia tidak berdiri sendiri, karena dia harus ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu maksudnya. Oke, diam. Lanjut. Saya uraikan samamu, dengarkan pelan-pelan. Yesus adalah Bani Israel. Yesus datang mengatakan kasih itu ya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Oke, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus bagaimana? Dengarkan saya. Menurut Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Menurut Paulus, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu menurut siapa, saudara? Saudara Indra, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Jawab dulu. Rasul Paulus. Tadi menurut kan Anda siapa? baca Rasul Paulus ya. Oke. Udah ya. Menurut Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Yesus menurut tuduhan Paulus menciptakan kedua kasih tadi pada diri manusia baru di dalam dirinya,
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah membunuh dirinya di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Betul atau betul? Betul atau lanjut. betul? Betul, lanjut, Betul. lanjut. Berarti sudah nggak ada lagi hukum Taurat, kan? Anda bernarasi, kalau sudah saya narasikan. Ayo. Tidak ada lagi hukum Taurat, betul? Tidak ada lagi kasih, betul? Karena semuanya telah terkumpul dan menciptakan sendiri di dalam diri Yesus yang sudah mati untuk Kristen. Berarti tak ada lagi kasih, habis. Semuanya tercipta, keduanya menjadi satu pada manusia baru di dalam diri Yesus. Dan Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang Kristen. Kasih sudah hilang. Tak ada lagi kasih. Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa, halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi, sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan, dari pengaruh dosa maut. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada di dalam hukum Kristen ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Di mana? Gak ada lagi, Bang. Ibrani 6 nomor 1. Oke. Kolose 2, 1 perikop Anda baca. Jangan lagi kau mau diperbudak perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan lagi. Semuanya halal dalam darah Yesus. Ada lagi. Makanya kalau orang Kristen itu mengajarkan ajaran kasih, saya itu tertawa. Di Kristen itu tak ada kasih. Semuanya telah menciptakan menjadi baru, satu di dalam diri Yesus, dan itu sudah jadi korban di atas tiang salib. Kasih itu sudah sepenuhnya terbayar oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen hari ini mau perkosa dirinya sendiri, perkosa apapun, mau makan apapun, mau apapun, itu sudah halal. Tak ada lagi menyembah Allah, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah terkumpul di dalam diri Yesus. Menurut siapa? Menurut Paulus. Makanya Kristen itu agama yang paling enak. Mati masuk surga, dosa diambil alih sama Yesus. Tak ada larangan begini, tak ada larangan begitu, nggak ada di Kristen itu, nggak ada, nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ajaran kasihnya sudah dibatalkan semuanya. Makanya saudara-saudara yang lemah akal yang mau selamat instan dengan doktrin dan dogma, silakan baptis dalam Kristus Yesus. Silakan masuk Kristen. Oh, selamat Anda. Selamat pasti. Tapi itu hanya angan-angan. Karena yang berkata di dalam Efesus itu bukan Yesus, itu perkataan Paulus. Saya Muslim lebih percaya kepada Yesus. Dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oke, sudah. Saya lebih percaya kepada Yesus dong daripada Paulus. Sudah. Ya. Silakan. Untuk perkataan itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya. Ya, silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam. Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Berada di Pulau Patmos. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita lanjut ya, lanjut. Nanti Anda baca sendiri Wahyu 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes di Patmos.
Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Berarti ada sosok ya yang menyerupai serupa manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku, lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu-satu dalam pengertian ya. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6, di situ Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah. Dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta pengakuan. Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan wahyu. Wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Boleh? Boleh saya? Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan, akan datang Mesias palsu dan berkata akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia dan seterusnya, itu bukan Yesus asli. Itu yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, dan dia mengaku Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Anda tahu, penyesat palsu itu yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini, nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh Bang, pertanyaan saya, Saudara Pendeta Indra, fokus. Anda jangan fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar. Percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang? Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang, dan mana orang banyak itu? Jawab. Anda tahu? Hah? Anda. Apa? Itu surat Anda. Saya? Anda tidak mengakui bahwa baik Bapa maupun Anak. Tunggu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Anda ini jangan ke situ. Satunya. Nah, Anda sendiri itu adalah Mesias palsu. Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di tengah-tengah kita, tidak? Jangan bilang kita, itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu
yang mengaku percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat, ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku dengar, saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia adalah manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia dan itu Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Sebentar, kasih Anda. Silakan. Sebentar, Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil, saya sudah hafal. Nah, itu baru cari dalil. Ya, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita Dia telah siapa? akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Sekarang kita telah. Dia siapa? Dia siapa? Ya, justru itu Anda telah ketika dia berkata bahwa Dia siapa? Dia siapa? Anda sebentar, saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Anda Alkitab harus. Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau jangan melebar kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel akan datang Yesus palsu? Aduh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Percaya tidak Anda? Percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya memberitahu kepadamu, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Mesias palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas. Di mana melihat kau bisa berada dalam dimensi roh? Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Nah, kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk. Kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa dia akulah dia? Di dalam ayat pertanyaan saya sederhana padahal. Dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kau mau membantai ini? Apa yang kau mau membantah? Sekarang begini. Kalau aku sudah dimuliakan baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Sekarang dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Bisa enggak? Parah. Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah dan manusia Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Itu jawaban. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya itu otentik cuma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, Yohanes, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Yohanes 4 ayat 24,
Allah itu roh. Maka ketika dia dikuasai oleh roh, berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, sebentar, bilangan 11. Saya kasih Anda dulu. Nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya. Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi aku, Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di Pawahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang? Dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu tidak ada dari surga. Saya tanya samamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan? Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang datang sudah kepada... menjadi Tuhan. Oh, sudah menjadi Tuhan. Sebagai Tuhan. Oke. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, kamu baca. Coba. Baca lah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih malah, kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Ayo coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat hari mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih saudara. Ya, makasih. Ya, selamat hari Natal ya. Untuk Anda yang merayakan, tapi bagi kami selamat hari mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus, Suma. Kasih. Sekarang pertanyaan saya, baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sangat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh? Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah. Kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku, sebentar, pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah Suma, adalah Tuhan. Jadi kau mau membangun narasi apapun, saya Al-Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat. Saya ikutin dia. Saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry, Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Ikutin. Oke. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry, Kang. Ya, lanjut mana? Coba Galatia 1.
Tadi saya baca kok. Oh, sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12 coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, Saya baca. silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari Aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tapi yang menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. Allahu Akbar. Bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh, betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan, kan? Siapa antikristusnya? Oh, bentar. Dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai... Dengar, Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai... Dia sudah sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke jadi dia berarti sudah jelas. Dengar. Berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Karisteng. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Karisten. Tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, oke? Dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini manusia palsu ada roh tidak? Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Sama iblis. Yesus. Saya punya kaki. Saya kasih kau oil. Kau tidak bisa lari dari sana. Sebentar. Cuma sekarang saya tanya. Kemudian setelah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan bernubuat dan orang meramu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan. Karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewahyuan itu bisa terjadi. Engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Kalau Yesus itu Tuhan yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak, yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa iya du'una illa syaitanan marida
Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis. Terbukti dari Bible-nya itu sendiri. Subhanallah. Bang kasih. Sudah. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Bang kasih. Tapi tidak pakai cowok seperti kau. Pak Pendeta Indra, izin dulu Pak. Ini kasih dia. Anda baca ada Pendeta Martin nih Pak. Anda baca di 2 Petrus 2. Kalau Allah tidak menyayangi, kerasukan kawin. melemparkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iblis diserahkan ditaruh oleh Yesus di dalam gua. Hei, Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Yang Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Bahwa itu malaikat Jibril sementara kan dengar, tadi dibilang bahwa Mesias palsu. Dengar, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus. Dia tidak punya roh Allah. Dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Kalau iblis. Kan yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang laki Rukia mi gurunda, Rukia mi orang begini dede mama karena Anda ini. bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba, sekarang kau jelaskan. Jelaskan kepada saya. Pertanyaan itu tidak bagus sih, pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil, saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? dulu? Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Nggak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada pada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus? Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus, Mesias. Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia manusia, 1. dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia.
Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai. Udah selesai, Bang. Udah selesai ya. Kan tadi dia Udah bilang, selesai. kau berkata Tidak ada bahwa lagi dia perlu datang dalam dunia. kita Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus Yohanes, itu di datang dalam sebagai Yohanes 6 manusia. ayat 3, dengar. Yohanes 6 ayat 38. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti dia datang dari mana? Sorga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Sorga. Woi, Oten, kok nggak nyambung? Aku Nggak datang nyambung ke dalam Anda. dunia dan aku kembali ke Hei. sorga. Aku Iblis datang ke dari dalam mana? dunia, Kutanya aku sama pergi dulu. kepada Bapa di sorga. Kutanya Berarti sama dulu. penglihatan Iblis itu dari mana? Sorga. Oke, diam. Sebentar, saya bagian. Sabar, di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam. Dengarkan saya. Diam, di mute. Yang kedua, Bisa mute Gurunda. Host, mute dulu, Bu. Mute yang dulu kedua, penyembah sebentar, iblis ini. supaya itu Mute berkembang. penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, Di mute dulu penyembah Oke, iblis ini. Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bos. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Aku Roh nggak Kudus bisa dalam mute. Jibril? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus kau kan? Mampus langsung seketika. Sedet. Ngomong itu pakai data, jangan nyerocos aja. Nyerocos aja kayak. Bang Suma, Iya, gimana? menanggapi boleh Bang? Silakan, saudara. Ya, ini saya bingung ini Mesias palsu ini artinya apa dulu? Kita sepakat dulu Mesias palsu ini. Mesias palsu ini adalah orang yang diurapi tapi palsu. Dia bukan Yesus. Mesias itu kan cuma Yesus, tidak ada Mesias lain setelah Yesus. Kalau ada lagi yang mengaku Mesias palsu, berarti dia adalah Yesus palsu. Iya, karena saya baca 2 ayat di sini ini tidak merujuk ke Paulus, ini tidak masuk kategori Paulus ini, Bang. Bagaimana tidak, Sebab saudara? Paulus tidak pernah mengaku dia sebagai Mesias itu. Memang bukan orang itu yang mengaku Mesias. Yang mengatakan Paulus itu Mesias siapa? Paulus itu nabi palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Apa maksudnya? Sebab Yesus palsu dan nabi palsu. Oke? Akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya bisa dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Mesias palsu, Yesus palsu datang mengutus nabinya. Paulus ini siapa? Disebut rasul kan? Disebut utusan Yesus kan? Mesias palsu mengutus nabi palsu. Paulus mengaku rasul, berarti Paulus mengaku sebagai nabi. Oke. Nah, sekarang dia utusan siapa Paulus ini? Begini Bang, Mesias palsu yang saya pahami itu bahwa orang yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus. Sedangkan Betul. Paulus ini kan mengajarkan keselamatan tentang Yesus, dia mewartakan tentang Yesus. Jadi dia tidak masuk kategori. Baik. Sekarang kalau begitu Anda mengatakan Paulus mengajarkan keselamatan tentang Yesus. Tolong tunjukkan di dalam pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus nih. Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang berkata aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Itu aja dulu. Tunjuk dari Yesus. Abang menuntut ajaran Yesus, ajarannya harus disebarkan ke seluruh dunia kan? Kan saudara mengatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kalau itu betul, berarti Yesus pernah mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalil itu? Oke Bang, baik. Yesus yang kami percaya dia sebagai guru juga Bang. Dia datang diutus ke Israel. Guru Dia untuk siapa? mengajarkan. Guru untuk siapa? Guru untuk siapa? Orang Israel kepada Nah, Anda sendiri orang mana? Sabar dulu Bang, saya belum selesai kan? Ya, silakan. Jadi Yesus memang betul. Setiap nabi itu dia diutus di tempatnya saja, di tempat dia lahir. Jadi kan tidak pernah keluar daerah. Nah, kan begitu. Ya, Itu sudah terus? pasti. Termasuk Nabi Muhammad. Terus? Kemudian dia ajarkan firman itu dia sampaikan kepada murid-muridnya, kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Di akhir sebelum pesan dia sebelum diangkat ke surga,
Terus? Pergilah ke seluruh bangsa, beritakan tentang dia kan, beritakan Injil tentang dia. Ya kalau abang tanya mana perintah Yesus untuk sebarkan dia ke seluruh bangsa, kan itu ada ayatnya. Ya, enggak, Yesusnya dong. Yesusnya yang saya minta. Kan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah ada firman yang Yesus sampaikan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Adakah? Sedangkan Matius ada. Apa? Yang mana? Diangkat ke surga itu kan dia pesan kepada murid-murid. Nah, dengarkan saudara, Yesus sebelum terangkat ke surga sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu ucapan yang keluar dari kubur. Itu ucapan begini saudara. Yesus sebelum ditangkap, Yesus sudah berkata segala firman telah aku sampaikan. Nah, semua firman yang Yesus telah sampaikan kepada Bani Israel muridnya, tidak ada ucapan yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada. Yang ada, dalam Matius 10:2 nomor 5 dan nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke, segala firman telah aku berikan, telah aku sampaikan. Nah, di antara firman itu tidak ada yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tak ada. Ketika seluruh firman telah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai, Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba ada Yesus palsu yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Begini bang, kalau sepemahaman saya itu begini. Pernyataan bahwa semua firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka itu ada berkaitan dengan ajaran hidup dan sebagainya kan. Nah, ada nggak Matius 28 di situ? Sabar dulu bang. Kalau yang saya pahami seperti itu, yang dia maksud di situ bahwa ajaran hidup itu seperti apa, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, itu yang disampaikan di situ yang dimaksud di. Iya, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa. Ada nggak? Atau ucapan itu nanti keluar setelah dia berjalan dari kubur? Bukan, begini, perintah yang terakhir itu bahwa ajaran yang firman yang setelah dia ajarkan kepada murid-muridnya itu, cara hidup dan sebagainya itu, Yesus perintahkan ajaran itu pergi ke seluruh dunia dan ajarkan. Tidak ada itu, tidak ada. Ya, memang tidak ada memang, betul. Nah, jadi yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari goa. Goa milik ya, itu sih. Saudara, buktinya 16 nomor 8 sampai kita lain. Ada murid di situ. Ada pembicaraan di situ, pembicaraan arena murid. Nah, sebelum terangkat, setelah Nabi Isa terangkat, Nabi Isa tidak datang hari ini. Ya, Itu belum. Sebelum Yesus